Pemirsa, penyaluran bansos tunai masih saja menuai persoalan. Rabu kemarin, Menteri Sosial Tri Risma hari ini menemukan bantuan yang diberikan petugas disunat oleh oknum petugas pendamping wilayah yang turut membantu penyaluran bantuan ke warga. Padahal mekanisme penyaluran sudah dibuat sedemikian rupa agar bantuan bisa diterima langsung oleh yang berhak. Namun lagi-lagi masih ada saja celah yang bisa dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk menyunat dana bantuan ini. Lantas adakah yang salah dari sistem pemberian bantuan sosial yang kini tengah berjalan? Pemirsa, untuk memperbincangkan hal ini kita telah bersama dengan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Sazili. Terima kasih Pak Aceh telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Ini kalau kita lihat di mana kemarin Menteri Sosial menemukan dana bantuan sosial yang bisa dikatakan ini dipotong seperti itu ya oleh petugas pendamping wilayah yang membantu, yang seharusnya membantu. Ini apa yang salah menurut Anda Pak Aceh? Dalam sistemnya kah yang salah atau seperti apa? Ya, tentu ada tergantung kasusnya ya. Kalau misalnya kasus yang bantuan sosial yang langsung diterima oleh warga dalam program PKH misalnya, program Keluarga Harapan, itu kan program yang langsung ditransfer. Sehingga memang relatif tidak terjadi pemotongan. Walaupun potensi pemotongan atau pungutan tetap ada ya. Yang kedua, jika proses distribusinya itu misalnya melalui kantor pos gitu ya. Lalu kantor posnya sendiri itu tidak langsung diantar ke rumah warga. Nah, tetapi misalnya dikumpulkan di kantor kelurahan, kantor desa, atau rumah ketua RT atau ketua RW, itu memiliki potensi untuk dipotong. Kenapa? Karena misalnya ada kesepakatan antar warga gitu, bahwa menurut oknum ini harus ada pemerataan dengan yang lain. Anda potong dulu, misalnya kalau 200 dipotong 50, maka dari situ dengan alasan untuk membagikan kepada yang lain, dia potong gitu. Nah, kasus-kasus semacam ini memang tidak boleh terjadi gitu. Kenapa? Karena pasti akan menimbulkan masalah bagi proses distribusi dari bantuan sosial tersebut. Nah, memang pangkal persoalannya juga kalau kita melihat misalnya kayak kasus kenapa mesti dipotong untuk kepentingan warga yang lain, karena alasannya ada warga yang lain yang tidak terdata tapi dia tidak mendapatkan bantuan padahal dia sangat membutuhkan. Nah, ini kan letak persoalannya adalah pada pemutakhiran data penerima bantuan sosial ini. Nah, untuk itu maka memang ya hal yang sangat penting yang harus dilakukan lagi-lagi adalah soal bagaimana pemutakhiran data penerima bantuan sosial sehingga potensi untuk melakukan pemotongan untuk dibagi ulang kepada penerima bantuan yang membutuhkan itu tidak boleh terjadi. Gitu. Nah, jadi oleh karena di samping mungkin saya kira juga hal yang sangat perlu diselesaikan adalah moral hazard ya, yang dimiliki misalnya oleh para pendamping, oknum-oknum pendamping. Ini juga fakta ini juga nggak bisa kita bantah, banyak kasus di mana misalnya seperti BPNT, bantuan pangan non tunai, itu dibagikan kepada warga, tetapi proses pengadaannya itu sudah ditentukan oleh misalnya para petugas pendamping dengan menyediakan telur, dengan menyediakan beras. Kamu beli aja ke saya berasnya, gitu. Kamu beli aja ke saya telurnya, kamu beli aja ke saya kebutuhannya. Nah, potensi-potensi itu sehingga misalnya dari segi kuantitasnya itu dikurangi. Gitu. Potensi-potensi semacam ini saya kira kerap kali terjadi. Ya, walaupun memang terus terang aja Mbak Elisa ya, banyak kasus juga masyarakat
penerima bantuan juga nggak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Karena mereka kemudian ya diancam dalam tanda kutip ya, dengan cara misalnya Anda kan dapat bantuan, saya yang berjuang untuk mendapatkan bantuan itu. Kalau Anda tidak kasih ke saya akan coret nanti Anda. Nah, hal-hal semacam ini juga saya temukan di dalam kasus-kasus pemotongan bantuan sosial tersebut. Nah, karena itu maka menurut saya ya pemerintah terutama Kementerian Sosial maupun Dinas Sosial, pemerintah daerah harus betul-betul menyampaikan kepada warga bahwa mereka nggak usah takut terhadap oknum aparat yang ingin memotong gitu. Ya, kenapa? Karena program ini memang tidak untuk dipotong gitu ya. Itu adalah hak sepenuhnya dari penerima bantuan, dari KPM dan oknum-oknum katakanlah misalnya kayak pendamping dan lain-lain. Ya walaupun mungkin mereka tidak sepenuhnya bisa mendapatkan honor yang cukup, tetapi ya ada gitu loh. Jadi oleh karena itu menurut saya memang perlu ada sosialisasi, perlu ada penegasan, dan kalau ada yang melakukan tindakan pemotongan tersebut ya harus diberikan tindakan hukum terhadap pelakunya. Pak Aceh, apakah mungkin perlu tidak adanya perubahan strategi mungkin? Karena kita lihat tadi ya, kembali lagi bahwa ini bukan masalah sekali atau dua kali, tapi kita sering menemukan terkait dengan hal pemotongan ini. Apakah mungkinkah akan ada perubahan strategi menurut Anda bila misalnya bekerja sama tadi dengan beberapa bank atau kantor pos yang hanya bisa diambil oleh penerima bansos itu? Ya, seharusnya semua bantuan sosial, apalagi sekarang ya, semua bantuan sosial itu telah ditransformasi menjadi cash transfer atau dalam bentuk bantuan tunai, maka seharusnya dengan teknologi yang sudah dimiliki oleh kita itu bisa dilakukan setidaknya misalnya dengan cash transfer, ya, atau misalnya dengan diantar langsung oleh kantor pos ke rumahnya masing-masing, gitulah, tanpa ada perantara gitu. Sebab kalau misalnya ada perantara, pasti akan ada potensi dan sangat rawan untuk dipotong gitu loh. Nah, kalau kita lihat kan sebetulnya ada beberapa program Kementerian Sosial ya, yang kebetulan mitra kami di Komisi 8 itu yang memang cash transfer. Misalnya PKH, Program Keluarga Harapan, itu di cash transfer. Yang kedua, BST. Harusnya BST yang dilakukan melalui kantor pos itu juga diantar ke rumahnya masing-masing. Ya, bukan misalnya karena daerahnya terpencar-pencar lalu kemudian dikumpulkan gitu ya di satu tempat. Ini berpotensi sekali. Pertama tentu terjadi kerumunan, yang kedua tentu berpotensi bagi warga atau oknum aparat yang mengatakan bahwa Anda bisa terjadi pemotongan seperti itu. Nah, jadi idealnya menurut saya semua bantuan sosial itu harus ditransfer dan langsung diterima kepada penerima manfaatnya. Ya, itu untuk menekan angka potensi tadi ya, celah-celah atau menutup celah-celah tadi. Nah, ini kita juga lihat tadi langkah yang dilakukan selanjutnya terkait dengan sidak yang dilakukan di Tangerang adalah akhirnya ada kerjasama antara kepolisian, kejaksaan negeri di situ. Jika ada atau masyarakat mau untuk melaporkan terkait dengan adanya potongan-potongan ini, Pak Aceh, Anda melihat langkah ini harusnya segera dilakukan atau di seluruh Indonesia untuk kembali lagi menutup celah-celah ini, atau harus ada sanksi tegas lainnya kah? Saya setuju bahwa masyarakat harus diedukasi ya, bahwa mereka tidak boleh takut untuk melaporkan kepada pihak-pihak yang berwajib, misalnya kepolisian atau kepada pihak kejaksaan atau petugas-petugas yang ada di lapangan gitu ya, terkait dengan tindakan pemotongan tersebut gitu. Dan tidak usah takut bahwa mereka cara melaporkannya pun juga nggak usah takut, karena ya itu tadi Mbak Elisa, banyak kasus di mana mereka takut melaporkan karena khawatir bahwa kalau mereka melaporkan oknum ini bisa
mencoret mereka sebagai daftar penerima bantuan. Ini problemnya kadang-kadang kan itu yang dihadapi oleh Kekhawatiran masyarakat pastinya. masyarakat penerima bantuan. Nah, kenapa? Yang melakukan pemotongan itu kan tentu bukan orang yang jauh-jauh dari program ini. Tadi kalau misalnya kita dengar kasusnya bisa jadi misalnya oknum pendamping, gitu kan. Kemudian atau misalnya ya mohon maaf ya, tadi juga ada kasus di Bekasi di mana para RT, para RW, oknum ya bersepakat, oke, bantuan akan dipotong, lalu kemudian kita sepakati bantuan yang dipotong tersebut diberikan kepada yang tidak kebagian. Kan sebetulnya tindakan tersebut juga di luar kewenangannya untuk melakukan tindakan seperti itu. Gitu. Jadi oleh karena itu menurut saya, soal pemotongan seperti ini atau misalnya karena inisiatif membagi kepada warga yang lain dari hasil pemotongan, itu pun menurut saya tidak boleh dilakukan. Andai misalnya data yang diberikan oleh pemerintah daerah juga akurat dan bisa merata terhadap warga yang terdampak, tentu pemotongan-pemotongan dengan alasan untuk pemerataan itu tidak akan ada. Okay. Jadi oleh karena itu menurut kami ya memang pertama tentu benahi dulu skema penyalurannya. Yang kedua harus ada penegakan hukum terhadap proses penyaluran bantuan sosial yang tidak sesuai dengan mekanisme yang benar. Terus yang ketiga menurut saya adalah perlu edukasi juga kepada penerima bantuan agar mereka punya keberanian untuk melaporkan jika memang menemukan pemotongan tersebut. Ya. Dan yang keempat, ini yang lebih penting lagi Mbak Elisa adalah pastikan bahwa penerima bantuannya itu betul-betul sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jadi betul-betul akurat. Jangan sampai misalnya bantuan itu didapatkan oleh orang yang memang tidak berhak untuk mendapatkan. Justru yang misalnya harusnya mendapatkan, dia tidak mendapatkan bantuan sosial. Okay. Ini juga bisa menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Baik. Berarti... Sehingga atas dasar itulah kemudian misalnya seperti aparat mengatakan bahwa ya lebih baik ya udah bagi dua aja. Nah itu pun juga nggak boleh gitu. Ya. Akurasi data berarti di sini masih menjadi sebuah kendala, bisa dikatakan seperti itu Pak Aceh, untuk menerima bantuan sosial ini, dan kita harapkan ini segera terselesaikan ya terkait dengan data yang memang menjadi masalah kita. Terima kasih Pak Aceh Hasan telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, demikian